Karena kan banyak sekali ya orang di luar sana yang menganggap bahwasanya keadilan itu hanya berada pada kekuasaan yudikatif saja, peradilan saja gitu. Padahal di ranah eksekutif itu juga ya teman-teman dan pemirsa Unhas TV. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Rahmatia. Kembali lagi dalam program Unhas Story, tempat kita menyelami kisah mahasiswa-mahasiswa hebat yang gak cuma berprestasi, tapi juga berani melangkah, menginspirasi, dan memberi dampak nyata. Di episode kali ini, kita akan ngobrol seru dengan sosok muda yang tak hanya memikat dengan deretan prestasinya, tapi juga punya dedikasi kuat untuk membawa perubahan positif bagi generasi kita. Mulai dari juara Duta Museum Sulawesi Selatan sampai meraih gelar Duta Generasi Berencana Indonesia kategori berdampak 2024. Ia adalah sosok nyata bahwa Selempang bukan hanya atribut, tapi amanah. Dia adalah Andi Arham Ramadan Pawalangi yang saat ini tengah menempuh pendidikan S1-nya di Ilmu Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penasaran terkait dengan kisah inspiratif dari sosok Arham ini? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, jadi pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang saya ceritakan yang luar biasa, itu namanya Kak Arham. Betul, Oke, Kak. halo Kak Arham. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, ceria tentu saja. Iya, disapa-sapa dulu pemirsa Halo Unhas TV. teman-teman semua, Sobat Unhas TV, dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat tentu saja ya. Amin. Oke, kabarnya ceria dan sangat semangat ya Kak. Inilah duta kita hari ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal segudang prestasinya Kak Arham ini, terlebih dahulu kita akan kenalan dengan orangnya ya pemirsa Sobat Unhas TV, karena tak kenal maka Tak sayang tentu saja. Tak sayang. Asik. Oke, ya Kak Arham ini merupakan mahasiswa program S1 Ilmu Hukum Administrasi Negara, Betul. Universitas Hasanuddin, ya, angkatan 2022 ya? 2022. Berarti angkatan 2022 sekarang semester 6. Semester 6. Apa nih kesibukannya semester 6 Kak? Kesibukannya ya tentu saja pertama kuliah Kak. Habis itu sekarang lagi sibuk persiapan final juga pekan depan. Tapi di beberapa hari ini juga sudah ada mata kuliah yang final. Jadi sibuk mempersiapkan final ke depannya. Ya, sibuk juga mempersiapkan KKN juga Kak? Ya, KKN, terus program-program mahasiswa lainnya tentu saja. Oke, wes. Sangat sibuk ya kalau kita dengar dari cerita Kak Arham ini, sangat sibuk. Ya, dari sekian banyak jurusan nih Kak di Universitas Hasanuddin, kenapa tuh pilih jurusan Ilmu Hukum Administrasi Negara? Oke, kenapa sebenarnya pilih Hukum Administrasi Negara? Saya sedikit cerita nih Kak. Sebenarnya pas SMA, kalau disuruh memperkenalkan nama itu sebagai siswa baru dulu, Iya. setiap mata pelajaran yang berbeda itu kan gurunya pasti panggil setiap siswa untuk memperkenalkan nama. Nama, asal SMP-nya dari mana, terus cita-citanya dari mana. Dan saya ingat betul Kak di situ, setiap perkenalan nama, saya pasti sebut cita-cita saya ingin jadi seorang dokter bedah. Oh, dokter bedah. Betul, dokter spesialis bedah gitu. Cuman lambat laun dan seiring berjalannya waktu, kemarin juga kita diserang sama pandemi Covid tentu saja. Akhirnya di situ adalah semangat belajar mungkin yang sedikit menurun Kak. Oh. Yang awalnya suka belajar matematika, semangat belajar biologi, fisika, kimia, akhirnya itu kayak lambat laun turun semangat belajarnya karena belajar di rumah gitu. Gak ada bimbingan dari guru dan segala macamnya. Nah, di situ saya menyadari kalau misalkan memang harus sebenarnya ganti passion mungkin gitu. Oh. Gitu. Tiba-tiba ganti Iya, passion. ganti passion gitu. Jadi di situ saya mencari jati diri istilahnya gitu, mencari jati diri. Nah, karena saya juga aktif di forum anak namanya.
aktif memperjuangkan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Goa, berkecimpung di dunia forum anak, sering berinteraksi dengan dunia sosial tentu saja, akhirnya menemukan jurusan ini, Hukum Administrasi Negara ini. Waktu itu kan di 2019 saya sebagai duta anak, dan di situ banyak sekali berhadapan dengan teman-teman anak-anak yang notabene-nya berhadapan dengan hukum, perkawinan usia anak, bully, dan segala macamnya. Dan di situ kita dituntut nih juga untuk belajar bagaimana sebenarnya konvensi hak anak, yang notabene-nya konvensi hak anak ini adalah perjanjian internasional untuk memperjuangkan hak-hak anak itu. Iya, betul. Jadi di situ saya merasa bahwasanya dengan menekuni forum anak, saya menemukan jati diriku. Di sini saya temukanlah hukum administrasi negara ini. Bukan membedah gitu. lagi. Bukan lagi untuk jadi dokter bedah. Tapi sebenarnya hukum administrasi negara ini adalah pilihan kedua saya, Kak. Karena kan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu ada 2 fakultas ya. Yang pertama ada ilmu hukum, dan kedua ada hukum administrasi negara. Dan yang pilihan pertama saya itu ilmu hukum, cuman yang saya lulusi hukum administrasi negara. Tapi nggak apa-apa, karena lulusannya itu sama-sama SH tentu saja. Yang paling penting SH. Iya, betul. Awalnya itu daftar SN atau? Awalnya saya di SMA itu eligible 1, alhamdulillah. Di situ saya daftar SN-nya itu ambil teknik malah. Ambil teknik? Teknik. Ini 3 kali berubah ya, Kak? Dari kedok dulu, maunya kedok, ke teknik, akhirnya berlabuh di Fakultas Hukum. Gitu. Di SNMPTN dulu namanya ya, sekarang SNBP ya, SNBP, berprestasi gitu. Dulu kita di situ, utamanya saya, berunding dengan guru dan juga teman-teman di situ pada saat itu. Ada beberapa masukan-masukan eksternal yang kemudian saya terima. Salah satunya yang menyebutkan bahwasanya kita sebagai anak MIPA itu akan kecil kemungkinan untuk linjur gitu, Kak. Lintas jurusan. Iya, lintas jurusan ke sosum gitu. Jadi pada akhirnya di situ saya memutuskan untuk pilih yang namanya jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Karena yang saya ketahui teknik perencanaan wilayah dan kota ini dia jurusannya tidak ke saintek banget gitu. Artinya dia juga belajar sedikit terkait sosum, sosial gitu. Kayak terjun ke pemerintahan juga, terus belajar terkait hukum tata ruang juga dan segala macamnya gitu. Jadi memutuskan untuk pilih itu. Tapi karena mungkin belum rezekinya ya untuk lulus di SN. Jadi di situ saya ditolak sama Unhas. Dan akhirnya diterima juga sama Unhas pada SD gitu, kan. Unhas tarik ulur ya ceritanya. Nolak di teknik tapi terimanya di hukum. Iya, Fakultas Hukum. Ya, jadi istilahnya mencari jati dirinya 3 kali ya. 3 kali, betul. Baru sampai di hukum. Iya. Harapannya dengan memilih ilmu hukum administrasi negara ini seperti apa? Mau jadi apa nanti? Iya. Jadi kan tadi alasannya ya, salah satu yang utama adalah karena memang sejak kecil sudah dihadapkan dengan fenomena-fenomena hukum yang ada di kehidupan kita, seperti perkawinan usia anak, bully, dan segala macamnya. Dan saya merasa bahwasannya saya ini harus memasuki akar dari ketidakadilan itu, Kak. Gitu. Jadi insting leadership-nya. Iya. Kedepannya saya berharap untuk jadi seorang kepala daerah. Jadi setidaknya mungkin melalui peran saya, entah itu jadi kepala desa, atau camat, bupati, atau bahkan gubernur, amin. Ya, Presiden saya merasa ya, saya merasa bahwasanya dengan memasuki dunia ini saya bisa untuk mencegah hal-hal itu, mencegah perkawinan usia anak itu, mencegah bully dan segala macamnya gitu. Karena kan banyak sekali ya orang di ruang sana yang menganggap bahwasanya keadilan itu hanya berada pada kekuasaan yudikatif saja, peradilan saja, gitu. Padahal di ranah eksekutif itu juga ya, teman-teman dan pemirsa Unhas TV, bahwasanya misalnya perda aja, peraturan daerah aja, itu kan disahkan dan dibuat oleh pemerintah DPRD tentu saja, dan juga si bupatinya, gitu. Jadi memang antara ini ada yang namanya tuh kalau teorinya di hukum itu namanya check and balance gitu. Ada
penyelarasan gitu antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk bagaimana menciptakan keadilan yang sebenar-benarnya di dunia. Oke, ya jadi pembahasannya hukum banget ya. Iya, Kak. Oke, sudah menjalani 6 semester 6 semester. di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya ceritanya sudah berlabuh ya di Betul sih. di Fakultas Hukum. Iya. Ekspektasi dan realitanya seperti apa, Kak? Apakah sejalan atau satu kiri satu kanan? Iya. Gimana tuh, Kak? Kalau selama menjalani perkuliahan tentu saja karena memang sudah ada basic gitu, Oke. sudah banyak sekali terjun ke pengabdian masyarakat waktu SMP dan SMA. Jadi selama menjalani perkuliahan, alhamdulillah lancar-lancar aja, Kak. Bahkan beberapa kelas ya atau mata kuliah yang saya ambil itu sangat relevan dengan apa yang saya tekuni di forum anak gitu. Misalnya. Jadi ketika ada dosen yang ngasih kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi, saya selalu untuk membagikan experience saya, pengalaman saya di forum anak di kelas gitu. Iya. Kenapa sih mungkin Sobat Unhas TV banyak yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih penting jurusan ilmu hukum administrasi negara ini? Singkatnya itu seperti apa, Kak? Iya, sebenarnya untuk pentingnya ya, kalau saya dengar dari dosen-dosen saya, sebenarnya jurusan hukum administrasi negara ini hadir untuk bagaimana menciptakan pegawai birokrasi yang nantinya tentunya berintegritas gitu. Karena banyak sekali ya fenomena-fenomena sekarang yang kalau teman-teman ketahui, korupsi, kolusi, nepotisme, merajalela dan segala macamnya. Yang tentu di sini yang harus dibangun sama hukum administrasi negara itu. Bagaimana kemudian menciptakan pemerintahan yang berdasarkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik kalau kita sebutnya, Kak, di hukum administrasi negara. Oke. Ya, sudah 6 semester, IPK 3,99. Alhamdulillah. Yang saya mau Kak. tanyakan cuma 0,01-nya kemana? Tinggi sekali, hampir sempurna IPK-nya. Padahal Iya. sudah semester 6, sudah menjelang akhir. Alhamdulillah. 3,99. Doain konsisten ya, guys. Teman-teman. Amin. Oke, tips dan triknya, Kak, singkat saja. Tips and trick sebenarnya simple, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sosum ya, ini jadi perdebatan juga sebenarnya, Kak. Iya. Antara anak sosum dan saintek. Kadang anak saintek itu bilangnya, deh 3,99 itu di sosum mudah, Ji. Coba kamu di saintek gitu. Tapi Iya. teman-teman sebenarnya akan sangat sulit juga mendapatkan 3,99 ini di sosum. Bagaimana teman-teman memperhatikan kehadirannya di kelas? Karena kan kita cuman ada tiga kesempatan untuk izin dan segala macamnya. Jadi teman-teman harus memaksimalkan itu tentu saja. Kemudian kalau teman-teman belajar di hukum, kalian harus aktif di kelas, bertanya, buka presentasi dengan adagium namanya, Kak. Adagium itu semacam peribahasa hukum. Oke. Contohnya gini, lex prospisit non respisit. Hukum itu kadang memandang ke depan, bukan ke belakang. Selalu memandang ke depan, bukan ke belakang. Jadi apa ya, ada pemantik untuk masuk ke diskusi kita dan segala macamnya, sehingga ini yang menarik perhatian dosen untuk memberikan kita penilaian tersendiri gitu, sehingga dikenal sama dosen dan segala macamnya. Oke, semuanya sama-sama susah ya, Sobat Unhas TV, sama-sama Betul. saintek, sosum, sama-sama susah. Tergantung dari bagaimana kalian niatnya itu seperti apa Niat, dan betul. usahanya itu seperti apa. Usaha Iya. juga. Ya. Nah, Sobat Unhas TV selain dalam kelas Karham ini juga aktif dalam berbagai macam kegiatan yang saat ini alhamdulillah berhasil membawa banyak penghargaan ya, Kak. Alhamdulillah. Bahkan itu dilakukan sebelum menginjak bangku kuliah. Bangku Di kuliah. tahun 2019 Karham terpilih sebagai Duta Anak Kabupaten Goa. Betul. Dan Duta Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Duta Vaksin UPT SMA Goa tahun 2021, Duta Pelajar Kabupaten Goa tahun 2021, dan masih banyak lagi ya, duta. Bukan lagi ya. Iya. Gimana sih, Kak, awal mulanya tertarik untuk dalam bidang kedutaan dan berbagai macam kompetisi lainnya itu? Iya, sebenarnya teman-teman, awal saya untuk tertarik dengan dunia perdutaan itu di SMP. SMP kelas 3, sesimpel karena tertarik melihat teman-teman dan kakak saya pakai selempang, Kak. Pakai samir. Oh, jadi Tulisannya duta bla 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 Oh, gitu iya. tahun ini. Jadi kayak merasa bahwasanya dengan selempang itu kita punya
sesuatu yang wow gitu. Dan betul saja ketika saya kemudian mencoba untuk pada saat itu menjadi duta anak Kabupaten Goa, saya merasa bahwasannya dengan gelar dan selempang itu saya punya power yang lebih gitu Kak. Misalnya ya, kita mau mencegah bully, kita mau mencegah perkawinan usia anak. Mungkin ketika orang-orang melihat bahwasannya kita ini sebagai masyarakat sipil biasa tanpa ada gelar, mereka akan bilang, kalian itu siapa sih? Pada saat itu juga kita masih usia anak gitu. Kalian itu cuma anak-anak gitu yang nggak tahu ini, nggak tahu itu. Nah, ketika kemudian kita punya selempang itu, kita punya gelar itu, saya merasa bahwasanya saya punya power untuk mencegah hal itu. Gitu. Jadi kita punya tanggung jawab, kita punya power sehingga hal itu yang mendorong saya untuk mencapai atau menyandang duta-duta gelar lainnya Kak. Jadi dari duta anak sampai duta-duta yang lainnya. Duta-duta yang lainnya. Jadi Gitu, itu Kak. hal yang paling dipelajari, Betul. punya tanggung jawab dan punya power. Oke. Apa hal yang paling penting yang harus dipersiapkan untuk berniat untuk menjadi seorang duta ini Kak? Untuk tentu yang dipersiapkan yang pertama niat ya Kak. Iya. Niat ini nggak boleh melenceng teman-teman. Pun yang saya berikan contoh tadi, saya termotivasi dari selempangnya, tolong jangan dicontoh itu, tapi contoh hal-hal yang baiknya ya. Karena niat ini betul-betul hal yang utama yang harus kita persiapkan kalau mau jadi seorang duta Kak. Bagaimana kita nanti memberikan kebermanfaatan, memberikan kepedulian kita kepada masyarakat yang luas tentu saja. Jadi niat ini harus diluruskan dulu. Jangan sekedar misal mengejar gelar dan selempangnya, tapi betul-betul memperbaiki niat untuk menebar kemanfaatan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja kemampuan teman-teman untuk menguasai public speaking Kak. Ini juga sangat penting kalau di dunia perdutaan. Bagaimana teman-teman bisa menguasai seni berbicara itu. Karena seni berbicara kan sebenarnya kalau kita berbicara seperti ini biasa-biasa saja, mungkin tidak ada ininya ya, tapi kalau seni public speaking itu, kita harus bagaimana mengetahui untuk menggait orang-orang itu mengikuti apa yang kita arahkan gitu. Misal jadi duta anak, kita harus mensosialisasikan terkait bully dan segala macamnya. Kita betul-betul harus menguasai bagaimana kemudian public speaking itu bisa menggait orang-orang itu untuk mencegah bully itu, bully yang tadi. Gitu. Kemudian yang terakhir itu, selain daripada yang pertama tadi niat, kemudian public speaking, yang terakhir tentu saja kesehatan fisik dan mentalnya teman-teman. Menjadi duta itu teman-teman menjadi representasi artinya untuk teman-teman yang lain. Betul sekali. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi representasi dari teman-teman yang lain, tentu teman-teman punya perbedaan dengan teman-temannya yang lain. Sehingga teman-teman harus kuat mental dibandingkan teman-teman yang lain. Misalnya, kita ingin mencegah teman-teman kita yang dibully lagi nih Kak. Tapi kita takut dibully. Itu sama saja kita tidak mempersiapkan mental kita dengan baik gitu. Betul. Jadi persiapan itu memang sangat penting teman-teman. Dari niat, tekniknya tadi salah satunya public speaking, kemudian yang terakhir bagaimana kita mempersiapkan kesehatan mental dan juga fisiknya kita. Mantapkan niat, komunikasi dan fisik dan mental itu yang paling sekali penting. Teman-teman. Di tahun kemarin Kak Arham juga berhasil meraih juara 1 sebagai duta lagi, duta museum Sulawesi Selatan tahun 2024. Iya Kak. Tertarik untuk mengikuti ajang duta museum yang mungkin bagi sebagian apalagi Gen Z itu tidak terlalu kenal dengan ajang duta museum ini. Itu kenapa Kak bisa tertarik? Sebenarnya pada saat tahu ya untuk pendaftaran duta museum ini, itu dari salah satu teman juga. Dan niatnya juga saya di situ coba-coba teman-teman. Coba-coba karena saya merasa bahwasannya selama ini saya terlalu sering untuk berkecimpung di dunia seperti duta anak, duta genre yang notabene-nya kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak perempuan gitu. Jadi saya ingin merasakan hal-hal baru, merasakan atmosfer baru, keluar dari zona nyaman saya, dan akhirnya saya lihat pendaftaran duta museum ini. Dan karena museum ini bahas terkait sejarah, budaya, dan segala macamnya, akhirnya saya tertarik untuk itu. Gitu, Kak. Dari yang coba-coba sampai ternyata terpilih jadi duta museumnya. Itu awalnya ikut seleksi langsung terpilih jadi duta museum. Duta museumnya. Wow. Alhamdulillah juga ya. Ya,
proses seleksinya itu seperti apa Kak untuk duta museum ini? Siapa tahu Sobat Unhas TV juga ada yang mau. Iya. Ya, gimana Kak? Proses seleksinya sama ya umumnya dengan duta-duta yang lain. Teman-teman tentu harus melewati tahap seleksi administrasi terlebih dahulu, upload CV dan segala macamnya. Kemudian teman-teman harus mengikuti seleksi wawancara. Habis wawancara teman-teman akan mengikuti yang namanya grand final. Oke. Nah di grand final ini yang sebenarnya sangat inti ya, yang biasa kalau Nabila orang Makassar bikin domba-domba gitu. Domba glitter. Iya. Karena Iya. di sini teman-teman duta museum ini kemarin sangat berbeda dengan duta-duta yang saya ikuti Kak. Oh, Yang notabene-nya di duta-duta lain itu di grand finalnya kita cuma dapat Q&A satu pertanyaan. Kalau di duta museum ini kita dapat pertanyaan dari 4 dewan jurinya langsung. Yang notabene-nya 4 dewan jurinya ini handal dan ahli di bidangnya. Iya. Ada yang dari museumnya langsung memang, kepala museumnya, terus dari asosiasi museum se-Indonesia gitu Kak. Oke. Jadi tidak segampang itu ya, tidak semudah itu ya Iya, Ferguson. betul sekali. Oke, itu bedanya dengan duta-duta yang diikuti sebelumnya ya? Sebelumnya Kak. Oke, itu memang daya tariknya mungkin ya Kak. Iya Kak. Kalau menurut Kak Arham sendiri, bagaimana sih cara supaya anak-anak muda kita, Gen Z ini bisa lebih dekat dan menarik, membuat museum lebih dekat dan menarik bagi para generasi muda saat ini Kak? Iya, jadi ini sebenarnya jadi tantangan juga ya sebenarnya untuk kami di Duta Museum. Makanya sekarang kita lagi menggaung-gaungkan yang namanya digitalisasi museum itu sendiri Kak. Oke. Bagaimana kita menggait kaum-kaum muda itu yang sekarang berpikir terkait museum itu kuno, museum Iya, itu karena itu kan banyak yang tertarik. membosankan dan segala macamnya. Akhirnya di sini kita mendapatkan tantangan untuk bagaimana kemudian memperkenalkan museum ini melalui media sosial gitu. Karena memang Iya. Gen Z mainnya di media Media sosial. sosial. Jadi harus juga pakai jalan itu Jalan untuk itu, betul. mendekatkan mereka Nah, dengan itu, soal Kak. museum dan sejarah Betul gitu ya Kak. sekali. Jadi sekarang kita perbanyak konten, perbanyak memperkenalkan museum itu melalui konten Instagram dan juga TikTok. Oke. Duta selanjutnya, di tahun yang sama kemarin Duta Generasi Berencana Indonesia kategori berdampak ya Kak, Kategori 2024 juga. 2024. Ini 2024 duta. Banyak Iya, banyak Kak. sekali ya Kak di ajang nasional yang diselenggarakan oleh BKKBN. BKKBN. Sebuah Republik penghargaan Indonesia. diberikan kepada sosok duta yang dinilai memberikan kontribusi nyata, konsisten dan berdampak luas bagi generasi muda di tingkat nasional. Tingkat nasional. Itu kemarin kemana itu Kak di tingkat nasionalnya tuh? Nasionalnya alhamdulillah kemarin sempat ke Provinsi Bali teman-teman, mewakili Sulsel tentu saja. Oke, prosesnya itu seperti apa Kak? Prosesnya ini sangat panjang Kak, karena dari kabupaten dulu. Iya. Kalau kemarin di Duta Museum kita langsung seleksinya di provinsi. Kalau untuk Duta Genre ini kita seleksinya di kabupaten dulu. Di Oke. tahun saya karena kebetulan di kabupaten belum ada pemilihan secara terbuka. Jadi kita pada saat itu seleksi secara tertutup dulu. Jadi waktu itu saya ada 2 orang lawan yang tentu saja 2 orang ini adalah pengurus yang sudah lama berkecimpung di forum genre itu sendiri. Dan pada akhirnya di bulan Maret tahun 2023 yang dinyatakan untuk mewakili kabupaten ke provinsi itu alhamdulillah saya berkompetisi di tingkat provinsi. Iya. Sayangnya di situ sebenarnya saya dapat juara 2. Juara 2 putra Duta Generasi Berencana Sulawesi Selatan. Tapi qadarullah salah satu teman kami yaitu yang juara satunya itu sakit dan akhirnya berpulang. Teman-teman mohon doanya juga, kita kirimkan Al-Fatihah untuk teman kita namanya Muhammad Yusuf. Iya. Dia juara 1 kami kemarin, tapi karena musibah ya. Iya. Jadi saya yang dikirim untuk menggantikan Yusuf ini ke nasional gitu Kak. Nah untuk di nasional sendiri itu sangat banyak Kak challenge-nya. Iya, Sangat banyak, pastinya mulai ya. dari mempersiapkan program inovasi kita yang secara berdampak itu tadi. Kemudian ada lagi yang namanya 14 Days Challenge. 14 Days Challenge ini yang menentukan kita masuk kategori berdampak tadi Kak sebenarnya. Oke. Jadi 14 Days Challenge ini kita buat konten bagaimana sebenarnya kita merepresentasikan remaja yang sehat, cerdas, ceria itu. Oke. Melalui beberapa
subtopik konten yang dikirimkan oleh Genre Indonesia, BKKBN Republik Indonesia. Di situ kita buat konten setiap hari terkait itu, dan alhamdulillahnya pada saat pengumuman saya menjadi salah satu dari 14 orang kategori berdampak tadi di Duta Genre tingkat Indonesia gitu kan. Oke. Mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional, menurut Kak Arham sendiri, apa sih yang membuat juri ini, program apa yang kemudian Kak Arham sajikan yang membuat para juri ini melirik Kak Arham, ini boleh juga ini. Itu bagaimana? Iya, kalau misalkan penilaian Dewan Juri mungkin kita nggak bisa ini ya Kak. Ya, kalau menurut Kak Arham Tapi sendiri, kalau di Terawang-Terawang tentu saja dari kontennya tadi, yang 14 itu. oke. Kemudian ada salah satu juga program inovasi yang saya bawa ke nasional, namanya itu Creative Youth for Participation. Jadi Creation ini bagaimana kemudian kita mengajak teman-teman siswa untuk mengedepankan partisipasi mereka. Jadi kita pakai prinsip meaningful youth participation di sini untuk mempengaruhi kebijakan di sekolah. Waktu itu kita angkat isu salah satunya adalah pencegahan dan juga penghapusan 3 dosa besar pendidikan, kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, Kak. Jadi caranya kita untuk membangun kebijakan ini itu dengan cara yang berbeda. Namanya itu pendekatan seni, artivisme. Jadi teman-teman membuat seni dari pengalaman-pengalaman bully misalkan yang dia dapatkan, atau kekerasan seksual yang dia dapatkan di sekolah, kemudian dia tuangkan dalam seni. Dari seni itu kita presentasikan ke pihak-pihak sekolah bahwasanya ini loh fakta dan kenyataan yang ada di sekolahnya, sehingga pihak sekolah harus menekankan dan juga membangun kebiasaan dan kebijakan sekolah anti 3 dosa besar ini. Gitu kan. Waktu itu lokasinya ada di SMA 9 Goa. Oke, indah sekali ya pemirsa. 3 dosa besar itu kemudian dituangkan dalam bentuk karya seni. Karya seni. Oke, makanya tadi di awal salamnya itu sehat, cerdas, ceria. Cerdas, ceria, Iya, oke. Apa tanggung jawab lanjutan setelah Kak Arham ini menyandang gelar sebagai Duta Genre ya, Kak? Iya. Banyak sekali ya tentu saja Kak, untuk tanggung jawabnya. Sampai sekarang pun kita masih membina PIK remaja yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi bahkan kita keliling kemarin sempat ke Toraja juga untuk bina di sana Duta Genre kelurahan dan desanya juga. Jadi salah satunya itu adalah membina PIK remaja dan juga Duta Genre kelurahan dan desa. Ini salah satu kewajiban yang harus dimiliki dan juga dijalankan selama menjabat sebagai Duta Genre Indonesia. Oke, di tahun 2024 ini saya baca tahun 2024 menyandang gelar 2 sekaligus, Duta Kak. Museum, Duta Genre. Itu tantangannya seperti apa Kak? Tantangannya lebih manage waktu sih Kak. Iya itu sih paling utama, manage waktu. Karena biasa ada kegiatan yang bentrokan gitu, tapi memang harus memilih yang mana lebih prioritas gitu. Jadi sebenarnya kan waktu jadi Duta Genre itu saya 1 tahun di kabupaten, terus jalani lagi 1 tahun di provinsi, baru kemudian di nasional. Baru setelah dari nasional, itu saya mendaftar sebagai Duta Museum. Jadi terpilihnya itu sekitar bulan 10-an. Sebelumnya ikut di Duta Genre gitu. Jadi untuk tantangannya lebih kepada membagi waktu. Gitu Kak. Itu aja sih ya tantangan yang paling apalagi mungkin di tengah kesibukan kuliah juga. Betul gitu, sekali. Kak. Bukan cuma itu ya, ini ada kuliah, duta ini, oke. Mungkin ada momen paling emosional yang dirasakan semenjak menjabat sebagai duta ini, kemudian duta genre misalnya Kak. Untuk momen sendiri itu justru pada saat jadi duta anak Kak, yang pertama. Karena betul-betul di Duta Anak ini saya merasakan keberdampakan saya di masyarakat. Yang pertama, saya mewakili Sulsel pada saat itu ke Forum Anak Nasional. Di Forum Anak Nasional itu kita betul-betul bagaimana membawa suara-suara anak dari kabupaten, dari provinsi, untuk kemudian dijadikan sebagai suara anak Indonesia. Suara anak Indonesia tahun 2019 pada saat itu, yang langsung dibacakan di depan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan alhamdulillah salah satu suara anak ini diakomodir sama pemerintah terkait pendewasaan usia perkawinan gitu. Pada saat itu
ada revisi setelah Suara Anak ini dibacakan, ada revisi dari DPR RI, undang-undang terkait perkawinan itu yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki baru diizinkan menikah, itu rata menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, momennya pada saat SMA, itu menjabat sebagai duta anak juga dan di genre, sudah masuk di genre pada saat itu, melihat ada satu orang teman Kak, dia sudah hamil di usia ketiga bulannya pada saat itu. Menarik karena sebenarnya kehamilan ini tidak diperoleh dari proses yang ini ya di luar pernikahan, justru diperoleh dari pernikahan yang sah pada saat itu. Dan inilah sebenarnya teman-teman ya salah satu kerugian yang didapatkan ketika teman-teman melakukan usia dan terjerat usia perkawinan usia anak tentu saja. Salah satunya terkait pendidikannya gitu. Pada saat itu di satu sisi teman saya ini masih mau lanjutkan pendidikannya Kak. Tapi karena diketahui oleh pihak sekolah yang notabene-nya ada memang sebuah aturan di sekolah yang mewajibkan anak ini untuk dikeluarkan gitu. Jadi terkendala di situ ya Kak? Terkendala di situ. Tapi sebenarnya untuk hukum positif di Indonesia ya, kalau yang saya pelajari, tidak ada sebenarnya aturan yang mengatur hal itu. Bahkan ketika kita merujuk pada undang-undang terkait perlindungan anak, anak-anak ini sebenarnya harus mendapatkan pendidikannya gitu. Tapi kembali lagi, karena sudah ada aturan-aturan dari sekolah dan itu sudah ditandatangani dalam bentuk fakta integritas, makanya anak ini dinyatakan keluar gitu. Dan salah satu solusi yang saya berikan pada saat itu adalah pendampingan untuk si korban melalui mengambil ijazah pakai C gitu. Pada saat itu salah satu momen yang paling berharga sih pada saat menjadi seorang duta, kayak mendapatkan keberdampakan dan makna berdampak itu betul-betul pada saat kita membantu dan menebarluaskan kebermanfaatan itu. Itu salah satu momen emosional yang dirasakan Kak Arham sepanjang menjabat sebagai berbagai macam duta dan duta ya. Terakhir nih Kak, harapan Kak Arham sendiri untuk generasi muda, teman-teman kita ini untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa ini Kak. Bangsa Indonesia. Iya, teman-teman semua. Jadi karena kita sekarang diperhadapkan sama satu tantangan yang bisa jadi juga sebuah bonus untuk kita, namanya bonus demografi Kak. Kalau kita tahu ya teman-teman, bonus demografi ini adalah sebuah keadaan bagaimana kemudian kita seorang Gen Z tentu saja, seorang pemuda yang produktif untuk bisa menggapai bonus demografi ini menciptakan Indonesia emas. Makanya sekarang teman-teman generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk membangun Indonesia itu sendiri. Makanya teman-teman harus mempersiapkan itu dengan cara berkontribusi nyata tentu saja Kak, kepada masyarakat. Jadi teman-teman silahkan, entah itu melalui platform apapun itu, sebagai duta kah, atau prestasi-prestasi lainnya, silahkan berkontribusi nyata untuk Indonesia. Jadi setelah kita mendengarkan cerita perjalanan dari Kak Arham ini, kisah inspiratifnya, semoga Sobat Unhas TV ini bisa memetik pelajaran berharga dari kisah inspiratif Kak Arham menjabat sebagai duta museum, duta genre, kemudian menjadi seorang mahasiswa sekaligus menjadi seorang mahasiswa ya. Yang paling penting itu 3 ya Kak. Mantapkan niat, mantapkan komunikasi, dan tetap jaga fisik dan mental. Jangan cuma berkegiatan tapi lupa dengan diri sendiri. Betul ya, sekali. Tidak boleh ya pemirsa. Terima kasih kepada Kak Arham, sangat menginspirasi sekali ceritanya hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Sobat Unhas Story yang terus setia menyaksikan program Unhas Story dan program Unhas TV menarik lainnya. Ya, saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.